الحمد لله الذي حق حمده ونشكره حق شكره ونعبده حق تعبده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في سورة وآية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى علي صلاة صلى الله بها 10 صلوات، ورفع له بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، وحط بها عنه 10 خطيئات. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ibadah pada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diniati dengan ikhlas lillah karena Allah. Istiqomah dalam setiap ibadah lillah karena Allah dan niatnya, dan selalu mendapatkan keberkahan, kebaikan, ketetapan dan keteguhan, kekuatan iman dan Islam kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup, kesehatan lahir batin, serta selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara, bicara masalah salawat itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berselawat kepada Rasulullah, artinya Allah telah mengucurkan rahmat kepadanya. Dan salawat itu adalah doa. Artinya kalau kita sedang bersalawat, kita sedang berdoa kepada Allah. Bahkan para malaikat ketika bersalawat artinya sedang berdoa, minta ampunan kepada Allah untuk manusia yang ada di muka bumi ini, dan juga berdoa untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mencatat 13 karena mungkin belum selesai, jadi 13 saja keistimewaan daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingatkan kita semuanya di bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Kita sebagai umatnya yang cinta kepada beliau, setidaknya kita mengetahui keistimewaan daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja yang pertama, keistimewaan salawat kepada Rasulullah itu sebagaimana hadis Rasulullah yang disampaikan tadi: man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Bahwasanya kalau kita salawat satu saja, Allahumma sholli ala Muhammad,
atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Terserah mau pilih yang pendek, yang panjang, yang lebih panjang lagi, masih banyak lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas 10 kali lipat daripada sholawat kita. Artinya apa? Kita langsung dikomunikasikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu memberikan kita bahwa ketika kita sedang bersalawat kepada Rasulullah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengijabah. Karena itu para ulama dan para habaib menyatakan bahwasanya orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW ini salah satu doa yang tidak pernah terhalang, tidak pernah doa itu mubadir atau sia-sia. Itu antara lain adalah solawat kepada Rasulullah, doa yang akan dikabul, diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra salawatin. Ini hadits Rasul menyatakan keistimewaan kedua, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali salawat. Yang tadi menguatkan pernyataan yang pertama, maka akan dibalas 10 kali lipat. Kemudian yang ketiga, wa rafa'alahu biha asyra darajatin. Salawat 1 kali dia akan diangkat derajatnya, saudara, fid dini wad dunya wal akhirah. Berapa? 10 kali derajat yang kita miliki. Nah, ini sebagai keimanan dan keyakinan kita di dalam kita membaca salawat dan memperbanyak salawat kepada Rasul. Yang keempat, wa katabalahu biha asyra hasanatin. 1 salawat akan ditulis 10 kali kebaikan. Bayangkan. Jadi kalau kita 1 kerjanya dibayar 10 kali lipat. Kalau andai kata misalnya 1 kerja itu 1 miliar, 1 kali mestinya dibayar 1 miliar, dibayar 10 miliar, saudara. Kalau 1 triliun dibayar 10 triliun, saudara. Betapa besarnya, saudara. Kemudian yang kelima, saudara, istimewa hatta biha asyra khotiatin. Dia akan dihapus 1 kali salawat itu 10 kali 10 keburukan, 10 kesalahan. Jadi ini mungkin nanti bisa zero, ya, kosong dari kesalahan. Jadi tidak nanti diverifikasi oleh KPK itu atau oleh tindakan-tindakan hukum ini hilang semua, saudara. Karena apa? Karena dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali kesalahan. Kemudian yang keenam, saudara, ini juga semua berdasarkan hadits Rasul, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang memperbanyak sholawat itu dia akan menjadi manusia yang paling utama. Aulan nas. Kapan? Terutama di hari kiamat. Jadi kalau terutama di hari kiamat artinya apa? Di dunia ini orang yang memperbanyak sholawat pasti dia menjadi orang yang akan diutamakan, akan dinomorsatukan. Betapa bahagianya dan senangnya kalau kita hidup selalu rezekinya diutamakan, kehidupannya diutamakan, di masyarakat diutamakan, di keluarga diutamakan, dan seterusnya dan seterusnya. Aulan nas, yaumul qiyamah aja mereka akan diutamakan. Siapa? Aktsaruhum alayya salatan. Mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indak yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Di hadits ini keistimewaan ketujuh itu, saudara, syafaat, pertolongan itu semua orang nanti di hari kiamat khususnya itu minta pertolongan. Orang yang memperbanyak sholawat dia wajib mendapatkan pertolonganku, mendapatkan syafaatku.
Ini Rasulullah menyampaikan. Jadi sampai-sampai dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya nanti Rasulullah itu akan mengumpulkan orang-orang yang banyak bersalawat kepada dia, akan disyafaati, ditolong saudara. Karena hari kiamat itu ya yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Mereka orang yang antara orang tua dengan anak nggak kenal, anak dengan orang tua nggak kenal, dengan saudara nggak kenal. Yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, katanya. Yauma yafirrul mar'u, di mana orang itu lari tunggang langgang saudara pada hari kiamat. Min akhihi, dari saudara, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya. Jadi bercerai-berai karena kesulitan yang amat dahsyat. Maka syafaat Rasulullah itulah saudara yang bisa mengumpulkan keluarga itu kalau mereka itu memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Wajabat, bahkan karena wajabat lahu, dia wajib bagi dia dapat syafaatku. Mungkin logika kita kalau sekarang karena masih waras dan normal-normal aja, nggak ada huru-hara, nggak ada kesulitan hidup gitu, ya mungkin akan naudzubillah min dzalik mengkikis iman kita. Tapi inilah satu jaminan yang diberikan oleh agama kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Amal kita nggak seberapa, ya. Jadi perbuatan soleh kita nggak seberapa, kecil, lagi pendek, kadang enteng, mudah. Apa yang mau dibanggakan dari kita kalau tidak dari mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Ini yang ke-7. Yang ke-8, saudara, man qala jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Yang siapa yang wirid jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu at'aba sab'ina katiban alfa sabahi. Jadi 1000 subuh, ya, 1000 pagi itu ada 70.000 malaikat yang mencatat, saudara, zikirnya orang yang beriman ini. Masya Allah, malaikat ini 70.000 sibuk, ya, mencatat amal baiknya dari orang yang menyatakan jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu. Ini keistimewaan yang ke-8. Yang ke-9, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Ini mengenai setoran, saudara, karena di dunia ini juga sering banyak setoran. Kata Rasulullah, selawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena solawat kalian itu akan sampai. Jadi nggak ada yang terlewat, saudara. Karena dalam hadis yang lain dinyatakan bahwasanya innalillah, sesungguhnya milik Allah, malaikatun sayyahina, ya, malaikat-malaikat yang mutar atau mencari, ya, fil ardi, sayyahina fil ard, kataba salatan tabluni, katanya. Jadi dia mencatat apa-apa yang kita baca dari salawatnya kepada Rasulullah SAW dan disetorkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengenal kita meskipun kita belum pernah ketemu, ya. Melalui apa? Melalui tiket salawatnya. Karena apa? Karena salawat kalian, kata Rasulullah, akan sampai kepadaku. Siapa yang melaporkan? Para malaikat-malaikat itu, saudara. Masya Allah. Berarti kita ini nggak ada yang terlewat. Kenapa? Catatan kebaikan kita kadang-kadang terlewat oleh istri kita. Catatan kebaikan kita kadang-kadang lewat oleh keluarga kita. Nggak kecatat sama Pak RT, nggak kecatat sama presiden kita, nggak kecatat, saudara. Tapi apa? Malaikat yang akan mencatatnya, saudara. Inilah salawat kepada Rasulullah SAW. Yang ke-10, karomah, kemuliaan. Rasulullah menyampaikan raghima anfu rajulin dzukirtu indah walam yusalli alayya. Kata Rasulullah, alangkah hinalah orang yang ketika disebut namaku dia tidak mau bersalawat kepadaku. Artinya apa? Kalau dia ketika disebut nama Rasulullah SAW kemudian dia menyebutnya, menjawabnya, saudara, maka dia akan
menjadi selamat, dia akan mendapatkan karamah, tidak akan dihinakan hidup itu. Tidak ada ceritanya orang yang banyak selawatnya kepada Rasulullah hidupnya dihinakan, itu gak ada, kecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11, saudara, man dzukirtu indah fa akhta as-salata alayya akhta tariqal jannah. Orang yang banyak selawat itu masuk surga, pasti. Ini dikatakan, bukan saya yang memastikan, tetapi yang memastikan itu adalah hadis ini, saudara, sebagai jaminan kepada kita. Kata Rasulullah, ketika disebut namaku kemudian dia tidak menjawab salawatnya atau tidak menjawab salawat kepadaku, akhta tariqal jannah, dia salah jalan masuk surga. Artinya apa? Orang yang ketika nama Rasulullah disebut kemudian dia menjawabnya Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia akan apa? Jalan menuju surganya tak terhalang oleh apapun. Gak ada perbodan sama sekali, saudara. Lancar-lancar saja. Inilah keistimewaan daripada salawat kepada Rasulullah. Yang ke-12, saudara, aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah. Nah, ini hari Jumat. Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian salawat kepadaku di setiap Jumat. Kenapa? Fa aqrabahum minni manzilatan. Kalau kamu banyak salawat itu, aktsaruhum alayya salatan, kedudukannya akan paling dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Ini kedekatan itu, apalagi di dunia ini sekarang ya, apalagi masa-masa politik seperti sekarang ini, orang kalau kedudukannya dekat itu bangganya bukan main, saudara. Karena itu kedudukan yang dekat dengan Rasulullah itu keistimewaan. Karena itu perbanyaklah salawat, terutama pada apa? Hari Jumat. Karena kata Rasulullah itu tadi, kalau hari Jumat itu salawatnya itu, kata Rasul, aktsiru minas salati alayya yaumil jum'ah fa inna salata ummati tu'radu ala kulli jum'atin. Ya, Jumat ini disetorin sama Rasulullah salawat-salawat kita. Makanya banyaklah salawat. Gak usah panjang-panjang, saudara, yang pendek-pendek saja. Yang penting mengamalkan. Kita ini sering tahu nggak ngamalin. Ini yang keistimewaan yang ke-12. Maka kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat dekat, paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke-13 terakhir, setiap doa seseorang, syarat nomor 2 setelah alhamdulillah, hamdalah, itu salawat kepada Rasulullah. Dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Jadi Anda nggak usah menonjolkan dan sombong, karena tidak ada di dunia ini manusia beriman yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali stempelnya Rasulullah. Ente mau alim kayak apa, mau hebat kayak apa, mau amalnya banyak kayak apa, saudara, kalau enggak dibarengi satu alhamdulillah, yang kedua salawat kepada Rasulullah, doanya tidak dikabul, tidak diijabah, tidak direkomendasikan sebagai muta'alliqun bainas sama'i wal ardh. Karena itu salawatlah. Dan kalau kita permintaan dan doanya banyak, karena tidak bisa dihitung satu persatu, berjuta-juta permintaan kita, cukuplah dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat dan orang-orang beriman mengajarkan kepada kita, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي نور قلوب عباده المتقين بالقرآن الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا كما ينبغي لجلالك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الدنيا والآخرة وآله وصحبه وعترته وأهل بيته الطاهرة. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بعين الباصرة مع الذين أنعمت عليهم في هذا المكان المنورة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتطاب الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستشفى الغمام الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجة، يا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا رافع الدرجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله تعالى أكبر. وأقم الصلاة.